nama saya Muhammad Beki Misakin. Saya mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Seiber Sehat Jati Cirebon dengan NIM 2530101020. Ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang isim, ya, macam-macam isim, dimulai dari jumlahnya, jenis kelaminnya, terus ada berdasarkan khusus umumnya, ma'rifat nakirahnya, juga mu'rob dan mabdinya, ya. Nah, sebelumnya saya akan membahas apa sih isim itu, ya. Gampang ya, supaya kita dapat lebih mudah memahami isim itu apa. Ya, isim itu kita bisa disebutkan dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Ya, contoh pulpen, buku, ya, kertas. Nah, itu kata benda. Nah, dalam bahasa Arab disebut isim. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita karena bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu berbeda, ya. Nah, tentu ada perbedaan-perbedaannya. Salah satunya pembagiannya juga berbeda, tapi tidak jauh beda. Mungkin ada yang berbeda penyebutan saja, ataupun ada yang beda kaidah juga, mungkin ada ya beberapa. Nah, pertama kita bahas dulu pembagian isim secara jenis kelamin. Nah, secara jenis kelamin, isim ini terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama ada isim mudzakkar yang maskulin atau bisa disebutkan memiliki jenis kelamin laki-laki, ya, digunakan untuk laki-laki. Ya. Yang kedua ada muannas, ya, atau feminin, digunakan untuk perempuan. Untuk memahami antara mudzakkar dan muannas, ya, kita mulai dulu membahas muannas, ya. Yang mana muannas ini memiliki ciri-ciri tertentu. Ya. Yang pertama, kalimatnya sering diakhiri dengan ta marbuthah. Nah, seperti ini, ta marbuthah. Ya. Nah, contoh kalimatnya adalah Fatimatun, ya, Fatimatun. Nah, kata Fatimatun ini, ya, dapat kita lihat di akhirnya itu ada ta marbuthah. Maka kalimat Fatimatun adalah isim muannas dengan ciri, ya, ta marbuthah. Selanjutnya ada alif maksurah, nah, seperti ini, ya, mirip rupiah, ya. Tapi berbeda dengan huruf ya. Alif maksurah ini kita dapat identifikasi tidak memiliki titik. Jadi bila mana kita menemui kalimat dengan huruf seperti ini, ya, atau dengan bentuk seperti ini, ya, itu bukan ya, tapi alif maksurah. Ya, contohnya adalah kalimatnya kubaro, ya, salwa. Nah, ini dua kalimat ini kita bisa lihat di ujung-ujungnya, ya, ada alif maksurah. Ya, maka ini dua kalimat ini adalah kalimat isim, ya, yang muannas dengan ciri alif maksurah. Oke. Selanjutnya adalah alif mamdudah. Ciri selanjutnya, ya, alif mamdudah itu seperti ini. Ya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Baydou, sama, ya, kita lihat, ya, ada di ujung-ujungnya itu ada. Nah, maka isim muannas, ya, kita dapat identifikasi dengan tiga ciri tadi. Yang pertama ta marbuthah, ya, yang kedua alif maksurah, dan yang ketiga alif mamdudah. Nah, selanjutnya, ya, isim dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, maka
kita mudah membedakannya, ya, mudah mengidentifikasikannya. Ya, setelah kita tahu isim muannas tadi, maka isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan kepada seorang laki-laki, ya, dengan ciri tadi tidak memiliki ciri muannas, ya, atau memang si objeknya yang dituju itu memang laki-laki, ya. Contoh Muhammadun, ya, dalam Muhammadun itu ada ta marbutah atau ada alif maksurah, ya, tidak ada, ya, atau ada alif hamzah, nah, tidak ada. Maka Muhammadun ini adalah isim mudzakkar. Nah, oke, bisa dipahami. Tambah satu contoh lagi, contoh kolamun, ya, pena, kolamun. Nah, ini mudzakkar muannas, mudzakkar karena tidak memiliki ta marbutah, alif maksurah, alif hamzah juga tidak ada, ya. Nah, selanjutnya saya mempunyai pertanyaan, ya. Kalimat hamzatun, ya, hamzah, ya, termasuk mudzakkar atau muannas? Ya. Oke, jawabannya mudzakkar. Nah, kenapa? Ya, kok mudzakkar? Kan ada ta marbutahnya, betul? Ya, jawabannya seperti ini. Walaupun ada ta marbutah, ya, tapi kata hamzah itu ditujukan kepada laki-laki. Contohnya paman Nabi kita, ya, Nabi Muhammad SAW, pamannya yaitu Sayyidina Hamzah. Nah, beliau juga adalah seorang laki-laki, ya, maka hamzah di sana walaupun memiliki ta marbutah, ya, tapi hamzah di sana adalah termasuk kalimat mudzakkar. Oke, ya, itu macam-macam isim berdasarkan jenis kelaminnya, ya. Jadi jenis kelamin isim ada mudzakkar, ada muannas. Jadi muannas ta marbutah, alif maksurah dan alif hamzah. Yang mudzakkar berarti tidak ada ciri-ciri yang muannas ataupun merujuk kepada seorang laki-laki, ya. Selanjutnya adalah pembagian isim secara jumlah. Jumlah di sini, ya, jumlah objek yang dituju, ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia ada tunggal dan kata jamak, ya. Itu juga ada dalam bahasa Arab, namun ada tambahan yaitu musanna ataupun tasniyah, ya. Ada yang menyebutkan tasniyah, ada yang menyebutkan musanna. Nah, yang pertama itu adalah kata tunggal. Dalam bahasa Arab disebut isim mufrad, ya. Isim mufrad adalah kalimat atau isim yang menunjukkan kepada objek yang tunggal, ya, sesuatu yang tunggal, yang satu, ya. Contoh, ya, pulpen, ya, pulpen ini ada berapa? Satu, ya. Maka bahasa Arab pulpen itu adalah kolamun. Kolamun ini, ya, berarti menunjukkan isim mufrad. Pulpennya ada berapa? Ada satu, ya. Gimana kalau ada dua? Ya, maka bukan mufrad, nah, tapi itu pembahasan selanjutnya yaitu musanna atau tasniyah. Nah, gimana kalau pulpennya dua? Maka kita bisa tambah dengan alif dan nun, ya, alif dan nun. Contoh dari kata kolamun ditambah alif dan nun, maka akan menghasilkan kolamani, ya, kolamani. Namun ditambah alif dan nun jika dalam posisi kedudukannya sebagai mu'rabnya itu ropa, ya, mu'rabnya ropa. Nah, mu'rabnya ropa, ketika ropa maka ditambah alif dan nun, ya.
kolamani, ya. Atau kalau pintu babun mufradnya, maka itunya ditambah alif dan nun jadi babani. Nah, gimana kalau nasab dan juga khofad, ya? Nah, ketika nasab dan khofad, ya, maka ditambahnya bukan alif dan nun tapi iya dan nun. Contoh, kolamun satu pulpen. Jika kalimatnya menjadi misal berkedudukan nasab, jangan kolamani tapi kolamaini, ya. Contoh, ishtaroitu kolamaini, ya, saya membeli 2 pena, ya. Atau kalau khofadnya min kolamaini atau akhrajtu min babaini, ya, saya keluar dari 2 pintu, ya, seperti itu. Itu ada tasniah, ya tasniah seperti itu, ada ditambah alif dan nun ketika rofa, iya dan nun ketika nasab dan jar, ya. Selanjutnya ada jaman. Nah, jaman di sini terbagi menjadi 3. Ada jamak mudzakkar, jamak muannas, ya, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar yaitu jamak yang menunjukkan, ya, terhadap maskulin atau terhadap laki-laki. Contoh, muslimun, ya, atau muslimun, ya. Muslimun. Kata mufradnya yaitu muslimun. Ketika rofa maka ditambah dengan waw dan nun, maka menjadi muslimun. Nah, ya. Ketika nasab dan jar maka ditambahnya dengan iya dan nun. Muslimina, ya, muslimina. Jangan tertukar, ya, antara membaca muslimina dan muslimaini, ya, kan muannas juga muslimaini, ya, alif ya dan nun, tapi jangan tertukar dengan ya nun dari jamak mudzakkar salim ini, ya. Itu. Terus yang kedua adalah jamak muannas salim, ya, ditambahkan dengan ta, alif dan ta, ya, alif dan ta. Contoh, muslimun, ya, muslimatun, ya, itu mufradnya. Ketika jadi jamak, muslimatani, muslimatun, ya, muslimatani itu jadi mufrad, tasniahnya muslimatun, ya, muslimatin, ya, muslimatun ketika rofa, muslimatin ketika nasab, muslimatin juga ketika khofad, ya, ketika khofad. Nah, itu jadi ada pembagian secara jumlah, jadi ada 3. Yang pertama mufrad tunggal, yang kedua tasniah, dan yang ketiga ada jamak. Ya, jamak juga terbagi 3, jamak mudzakkar, muannas, dan jamak taksir. Nah, jamak taksir seperti apa? Ya, jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Contoh, babun, ya, babun, nah, seperti itu. Kalau 2 pintu, babani. Nah, kalau jamak taksirnya, seperti ini, kan berubah secara signifikan, ya. Contoh, sebenarnya banyak wazannya, ya, seperti ini mungkin. Nah, ini wazannya. Nah, untuk si kalimat jamak taksir ini dari babun jadi abwabun, ya, abwabun menggunakan wazan af'alun, ya,
banyak contoh-contoh lainnya. Nah, selanjutnya pembagian isim secara umum dan khusus ya, atau nakiroh ma'rifat. Nah, secara nakiroh adalah isim yang umum. Nakiroh, jadi tidak ada ketentuan khusus, tidak ada penjelasan bahwa ini menunjukkan sesuatu yang khusus ya, seperti itu. Jadi umum, masih umum. Contoh, kolamun ya, pulpen kan itu masih khusus. Atau rojulun ya, laki-laki ya, laki-laki yang mana, yang seperti apa kan tidak ditentukan ya, kriterianya. Nah, biasanya isim nakiroh itu menggunakan tanwin ya, rojulun contohnya ya, isaun ya, seperti itu. Nah, adapun yang ma'rifat ya, yang pertama kita bisa identifikasi ma'rifat itu diawali dengan alif lam. Contoh, ar-rajulu, nakirohnya rojulun ya, tanwin. Ketika menjadi ma'rifat menjadi ar-rajulu ya, ar-rajulu. Nah, maka pengertiannya juga rojulu, laki-laki. Ro'aitu rojulu, rojulun ya, ro'aitu rojulun, ro'aitu rojulan ya, ro'aitu rojulan, saya melihat laki-laki ya. Tapi berbeda dengan ro'aitu ar-rajula, saya melihat laki-laki tersebut. Biasanya sebelumnya juga sudah disebutkan, maka menjadi umum yang menjadi khusus ya, dengan alif lam. Selanjutnya domir ya, domir itu huwa, contoh huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana. Nah, contoh seperti ini. Saya Muhammad Faik Sakib, saya Faik, ismi Faik, ana tolibun. Ana di sana memiliki arti siapa, Faik, jadi saya ya. Ana berbeda dengan tidak ada kalimat sebelumnya, langsung ana tolibun ya. Ini ma'rifat juga karena isim domirnya juga sudah ma'rifat ya, tapi dalam pemakaiannya itu seperti itu. Jadi ismi Faik, ana tolibun. Nah, ana di sana itu memiliki khususan ya. Jadi tidak mungkin menjadi satu yang umum karena sudah ditentukan saya ya. Kalau saya itu bukan kamu, bukan dia ya. Kalau saya yang dipakai, kalau dia ya dia, berarti khususnya ke dia. Kalau kamu berarti ke kamu ya. Anta atau huwa ya. Selanjutnya ada isaroh. Isaroh adalah hada, hadihi, ini, itu ya, contohnya hada kolamun ya, ini pulpen ya. Dalika kitabun contohnya ya, itu adalah hada, ini, itu ya. Ini, itu adalah kata yang ma'rifat ya, atau khusus. Yang ketiga adalah ism mausul. Contoh alladzi, allati, alladani, alladina, dan yang lainnya. Contohnya kalimatnya yang biasa kita dengar, bisa kita pakai ya, syiratal ladzina an'amta alaihim ya. Syiratal ladzi, ladzi di sini memiliki kata atau arti yang. Syiratal, jalan, alladzi nah yang an'amta ya. Syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi kenikmatan kepada mereka. Nah, itu contoh. Dan yang selanjutnya adalah isim alam ya, contohnya Muhammadun, Makatun, Makata ya. Ada juga isim alam
Qalamun isi malam, Muhammadun, Ahmadun, ya banyak isi malam. Contoh itu juga kata yang ma'rifat. Yang selanjutnya adalah kata mudhof, ya, kata yang disatukan, dua kalimat yang disatukan. Ya, mudhof ini ada mudhof dan mudhof ilaih biasanya. Ya. Contoh qalamun, ya, pena. Nah, pena siapa? Pena seperti apa? Kan belum ditentukan. Ya. Nah, berbeda dengan kata qalamu Zaidin. Ya, qalamu Zaidin. Ya. Oh, itu adalah pena milik Zaid. Ya, milik Zaid. Namun harus diperhatikan untuk mudhof ilaihnya itu pasti diakhiri dengan kasrah, ya, atau menjadi khobar. Ya. Nah, selanjutnya yaitu pembagian isim dengan atau pembagian isim berdasarkan mu'rab dan mabninya. Nah, ada beberapa isim yang memang mu'rab. Nah, mu'rab itu yang berubah ujung kalimatnya, ya, dengan adanya faktor yang mempengaruhinya. Contoh ada amil nawasib, amil jawajim, ya, jawajim untuk fi'il, ya. Nah, ataupun huruf khafad, ya, itu mempengaruhi dalam isim. Yang bisa mempengaruhi itu tadi mudhof, contohnya bisa mempengaruhi, ya. Terus ada amil nawasib, itu bisa mempengaruhi, ya, ataupun kedudukannya juga bisa mempengaruhi, ya. Contoh ra'aitu Zaidan, ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid, ya. Atau kalau rofa'nya huwa tolibun, ra'aitu toliban, ya, marartu bi tolibin. Nah, ada perubahan kata, perubahan ujung-ujungnya, tolibun, toliban, tolibin. Nah, kata yang berubah ujungnya adalah kata yang mu'rab, sedangkan yang tidak berubah, contoh isim dhamir tidak akan berubah, huwa selamanya akan huwa, ya, walaupun misal menjadi yang mutasil, ya, ismuhu tetap saja hu di sana memiliki arti huwa, ya, huwa ya selamanya akan seperti itu, ya. Itu contoh isim mu'rab dan isim mabni, ya. Baik, karena waktu kita terbatas dengan waktu, mudah-mudahan kita bisa lebih jelas, ya, bisa lebih jelasnya bisa ditambah dengan referensi buku-buku lain, dengan video-video lain, dan mudah-mudahan bisa bertemu di pembahasan nahwu berikutnya, ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.